Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Ranita atau bisa dipanggil Rani. Saya mitra resmi dari PT Tiga Raksa. Hari ini saya akan bercerita dari salah satu buku yang ada di Cakrawala Pengetahuan Dasar. Seperti saya sudah terangkan ketika itu bahwa Cakrawala Pengetahuan Dasar itu adalah buku pengetahuan yang berbasis dongeng. Jadi anak-anak akan belajar dan mereka akan mengetahui banyak hal tanpa mereka merasa bahwa mereka tengah belajar. Nah, di buku Cakrawala Pengetahuan Dasar yang akan saya baca ini kan buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ada yang berlubang, ada yang bersirip, ada yang berjendela, ya. Nah, salah satu bukunya adalah ini, ya, Menyibak Rahasia Hutan. Buku ini bukunya berjendela, jadi di setiap bukunya ada flapnya dan kita bisa lihat sesuatu di balik jendelanya. Oke, kita mulai bercerita ya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Cakrawala Pengetahuan Dasar, Menyibak Rahasia Hutan. Sebenarnya buku-buku Cakrawala Pengetahuan Dasar semuanya bisa dibaca menggunakan Walter Pen atau Rocket Walter. Bisa dibaca dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Cukup sentuhkan Walter Pen ke salah satu magic eye, maka Walter Pen akan membacakan baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oke, page 1. Keajaiban hutan. Di setiap hutan dari puncak pohon hingga tepi sungai, semua binatang menyambut datangnya musim semi. Anak burung mencicit di sarangnya. Kura-kura berjemur di panas matahari. Berang-berang menggerogoti batang kayu. Dan 4 ekor anak itik berjalan tertatih menuju air untuk belajar berenang. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak. Krek-krek. Apa itu? Bisik rusa kecil. Induknya tersenyum. Sepertinya kamu akan mendapat teman baru, kata induknya. Ini ada flapnya nih. Tada. Krek-krek. Oh, ternyata telur. Sepertinya kamu akan mendapat teman baru. Dari sini, dari semua kata-kata di sini kita bisa lihat ya. 4 ekor anak itik. Nah, anak-anak akan belajar. Ayo coba cari 4 ekor anak itik. 1, 2, 3, 4. Dan ada juga katanya anak burung mencicit di sarangnya. Mana anak burung? Ini dia anak burung. Nah, jadi dari sini saja, dari semua perkataannya, anak-anak sudah mulai mengobserve atau mencari dan memperhatikan apa saja gambar-gambar yang ada di buku ini tersebut. Oke, next page. Rusa kecil dan itik kecil menjadi sahabat karib. Tabiat mereka berbeda. Rusa kecil pemalu dan si itik kecil pemberani. Tetapi keduanya sangat ingin tahu rahasia hutan. Awas, ada burung jatuh, teriak itik sambil berusaha menolong. Rusa kecil menahan nafas dari sungai. Induk itik kecil memanggil, ayo cepat nak, jangan sampai tertinggal. Nah, bagaimana kita dapat menolong burung itu? Di sini kita ada flapnya juga. Tada! Sebaiknya biarkan saja anak burung sering terjatuh ke tanah ketika belajar terbang. Di tanah, ia berlatih dengan mengepakkan sayap sambil melompat. Oh, gitu. Dari sini ada lagi. Mengapa daun berwarna hijau? Daun mengandung klorofil, zat hijau yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi pohon. Ya. Terus, mengapa pohon memerlukan akar? Agar batang pohon tetap tegak. Akar bertugas mengambil air dari tanah untuk seluruh tumbuhan. Pohon ek yang besar dapat mengangkut air 7 bak mandi penuh setiap hari. Wow. Di mana anak kelinci tinggal? Ayo, di mana anak kelinci tinggal? Kita buka dulu flapnya. Agak susah ya. Tada! Induk kelinci menggali liang di dalam tanah serta memberi alas rumput dan bulunya sendiri agar anak yang baru lahir tetap hangat. Oke, next page. Pada musim panas, suasana siang hari di kolam terasa lesu. Itik kecil senang menyelam untuk mencari tumbuhan air yang lezat. Sedangkan rusa kecil minum air yang sejuk. Ayo berenang, ajak itik kecil. Pemandangan di dalam air menakjubkan. Ketika itik kecil berkecipak,
Rusa kecil melihat bayangan aneh di dalam air. Bayangan itu bergerak mendekati mereka. "Awas!" teriaknya. "Cepat keluar! Kura-kura pemagut itu akan menangkapmu," kata si rusa kecil. Nah, di sini ya, selain bercerita, ayah bunda juga bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan melalui flap atau jendela-jendela di sini yang merupakan fakta-fakta. Nah, di sini cewek ya. Apa beda kodok dan katak? Kulit kodok berbintil kering, hidupnya di darat. Katak berkulit licin, basah dan hidup di air. Kodok meloncat lebih jauh. Nah, terus kemana burung ini terbang? Nah, Raja udang ini terbang menuju sarang yang dibangun dengan menggali liang pada bantaran kolam. Di ujung liang itulah ia bertelur. Ya, ini Raja Udang namanya, burungnya lucu ya namanya. Lalu, siapa yang tinggal di kolam? Ayo, siapa saja yang tinggal di kolam? Tada! Nah, ikan sembilang mencari makan dengan misainya. Kumbang penyelam menyimpan udara di bawah sayap seperti penyelam membawa oksigen. Kura-kura pemagut menangkap burung, serangga, dan ikan dengan rahangnya yang kuat. Ikan insang biru menggali sarang dangkal di dasar kolam untuk bertelur. Bia-bia dan teratai mempunyai sulur panjang hingga mencapai dasar kolam. Akarnya tertanam di tanah berlumpur. Lucu ya? Bagaimana serangga ini berjalan di atas air? Rambut pada kaki anggang-anggang menolak air. Ya, lalu mengapa ia disebut Raja Udang? Kenapa disebut Raja Udang? Dari dahan di atas air, burung yang pandai menyelam ini terjun ke air untuk menangkap udang atau ikan dengan paruhnya. Karena itu burung ini disebut Raja Udang. Daun-daun berguguran ditiup angin. Pertanda musim dingin akan tiba. Itik kecil mengenakan bulu baru. Ia melihat kawanan rusa di tepi sungai. "Hai rusa kecil," teriaknya. Ia pun terbang dan mendarat tepat di depan hidung seekor rusa muda. Bukan, kau bukan dia," keluhnya. Seandainya itik kecil mencari di rerumputan dekat situ, tentu dilihatnya rusa kecil yang tidur untuk melewatkan siang yang dingin. Nah, ini ada lagi flap lagi nih. Biji ek itu menumbuhkan akar bertunas dan tumbuh menjadi semayan dan menjadi pohon. Bagaimana biji ek tumbuh menjadi pohon? Tuh kan. Lalu, kapan itik berubah warna? Itik jantan menumbuhkan bulu cerah baru setiap musim gugur. Bagaimana itik terbang? Itik mengepakkan sayap kuat-kuat untuk naik ke udara dan memakai sayap serta kaki berselaput untuk mengerem ketika mendarat di air. Mengapa daun berubah warna? Beberapa pohon beristirahat di musim dingin. Makanan tidak lagi dibuat dengan zat hijau daun. Maka warna hijau pun hilang dan muncul warna lain. Di mana tupai menyimpan kenari? Nah, di sarang tertutup yang terbuat dari daun dan ranting. Apakah semua rusa bertanduk? Hanya rusa jantan yang bertanduk. Tanduk itu tanggal pada musim dingin dan tumbuh pada musim semi berikutnya. Hebat ya? Oke. Jadi di sini nih rusanya padahal ya, itiknya cari-cari, nggak taunya rusanya ada sih itu tidur. Next. Hutan diselimuti salju dan pemandangan ini terasa asing bagi rusa kecil. Kapan salju akan berhenti turun? Pikirnya. Mengapa semua binatang diam? Untunglah bulu rusa kecil tebal seperti mantel. Meski ia terpaksa makan runjung tusam yang kurang bergizi, tapi tubuhnya tetap hangat. Kawan-kawan tahu salju itu apa? Salju adalah titik air yang membeku menjadi kristal es bersudut 6. Tak ada serpis salju yang bentuknya tepat sama. Jadi setiap serpis salju itu berbeda-beda. Mengapa beberapa pohon tetap hijau sepanjang tahun? Pohon hijau abadi memiliki daun jarum atau lembaran yang kuat dan licin sehingga dapat bertahan di musim dingin. Itik kecil tidak menjadi lamban karena musim dingin ketika menyelam air di air dingin. Ia tak sadar seekor rubah lapar mengincarnya. Begitu ia muncul dari air, rubah itu pun menyerang. Kau tidak akan bisa menang.
Musim dingin pun tiba. Hutan diselimuti salju. Pemandangan ini terasa asing bagi rusa kecil. Kapan salju akan berhenti turun? Pikirnya. Mengapa semua binatang diam? Untunglah bulu rusa kecil tebal seperti mantel. Meski ia terpaksa makan runjung tusam yang kurang bergizi, tapi tubuhnya tetap hangat. Adik-adik tahu salju itu apa? Salju adalah titik air yang membeku menjadi kristal es bersudut 6. Tak ada serpi salju yang bentuknya tepat sama ya. Lalu, kura-kura tidur pada musim dingin dalam liang dangkal yang mereka gali di tanah. Dan tikus tetap giat selama musim dingin. Mereka berkeliaran di bawah salju. Tuh. Ular dan tupai tanah tidur pada musim dingin dalam liang bawah tanah selama cuaca yang paling dingin. Tupai tanah dan tikus tanah tidur di bawah tanah dengan sekali-kali keluar untuk mencari makan. Mengapa beberapa pohon tetap hijau sepanjang tahun? Pohon hijau abadi memiliki daun jarum atau lembaran yang kuat dan licin sehingga dapat bertahan di musim dingin. Sekarang kembali ke ceritanya. Itik kecil tidak menjadi lamban karena musim dingin. Ketika menyelam di air dingin, itik kecil tak sadar ada seekor rubah lapar yang mengincarnya. Begitu ia muncul dari air, rubah itu pun menyerang. Kau tidak bisa menangkapku, kata itik kecil sambil terbang menghindar rubah. Rubah itu pun menubruk air. Wow, ada seekor beruang bersama anaknya tidur nyenyak di dalam sarang. Dan kadang-kadang bangun untuk mencari makan. Ini rubahnya. Tapi itiknya berhasil untuk melarikan diri. Bagaimana itik dapat bertahan di air yang sangat dingin? Itik punya bulu tebal yang tahan air untuk melindungi tubuhnya terhadap suhu dingin. Nah, tupai dan rakun berlindung dalam liang di pohon. Mereka keluar mencari makan hampir setiap hari. Oke, next page. Lihat, wow. Sudah balik ke musim semi. Ketika salju terakhir mencair, tunas baru muncul di bawah kehangatan sinar matahari. Itik kecil berenang di tepi tebing. Ia ingin melihat segalanya pada hari pertama musim semi. Tepi sungai penuh semak sehingga pandangannya terhalang. Itik kecil berbelok di tikungan. Rusa kecil, pekiknya. Kamu sudah setinggi pohon. Si rusa tidak percaya. Itik kecil, aku mencarimu kemana-mana. Kedua sahabat itu berjumpa lagi dan melanjutkan perjalanan mengungkap keajaiban hutan. Wah, akhirnya setelah terpisah berapa lama ya? Ya, senangnya mereka ketemu, ya Allah. Ya, bagus ya ceritanya. Selesai. Nah, dari buku sini kita bukan hanya belajar tentang persahabatan, ya, tapi juga belajar tentang musim semi, musim salju, ya. Jadi kita bisa tahu hewan-hewan ketika musim semi dan musim salju melakukan apa ketika di dalam hutan. Terima kasih. Thank you. Nanti akan ada cerita-cerita selanjutnya dari buku-buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Wassalamualaikum.